Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hadirin, beruntung kita ini. Kita masih diberikan oleh Allah waktu kontrak kita ini masih berlaku. Hidup kita ini entah berapa lama kita nggak tahu. Karena kita ini suka nggak suka ya, mau nggak mau, maka kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan ridho atau dalam keadaan terpaksa. Apapun, suasana apapun, kita haruskan tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini tepatnya sangat terbatas, waktunya terbatas juga. Waktunya juga sangat terbatas. Akhirat tidak terbatas dan waktunya kekal. Kalaulah kita di dunia ini miskin, susah, hanya susah sementara. Kalaulah kita di dunia ini kaya, ya kaya sementara. Tapi kehidupan setelah kematian, akhirat, kita akan mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Sejak awal kita nanti dari awal sampai akhir senang selamanya. Tapi kalau kita di dunia ini, kalau kita nanti kembali pada Allah dalam keadaan kita menderita, juga sama menderita selama-lamanya. Ini nih yang kita harus direnungkan, Pak. Perkara ini yang sangat penting, yang jarang kita dipikirkan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi dunia itu apa? Apa fungsi kita di dunia ini? Karena kita di sini Pak baru 3 alam yang kita lalui hari ini, yang kita sekarang ini kita lalui. Pertama, kita sudah hidup di alam arwah, alam ruh. Di sana kita sudah ada. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah ada ikra, perjanjian. Alastu birobikum. Apakah aku ini Tuhan kamu? Maka semua ruh serentak menjawab, bala saidna, benar ya Allah, engkau Tuhan aku. Maka seluruh roh-roh itu mengakui tentang kemuliaan Allah, tentang kehebatan Allah, tentang kemahagungan Allah. Semuanya peserta mengakui, tidak satu pun tidak mengakui. Karena yang adanya Allah. Nah, di sini dibuktikan Pak, apakah benar konsekuen enggak pengakuan kita ketika dalam arwah. Di sinilah diujinya. Maka Pak nih, dunia tempat ujian. Daru jajah tempat ujian Pak. Di sini miskin ujian, kaya ujian, sakit ujian, sehat pun ujian, rakyat ujian, raja pun ujian. Semuanya Pak, ini semua dunia diuji Pak. Lalu apa gunanya ujian Pak? Apa yang Allah katakan itu asbab Pak? Jadi ini kita Pak ada 3 asbab yang Allah katakan pada manusia. Dengan asbab, tanpa asbab, atau bertentangan dengan asbab. Asbab itu sebab ya, sebab. Contoh, kita ingin kenyang, ya makan, itu asbab. Kita ingin dapat rezeki, asbab, kerja. Kita ingin sembuh dari penyakit, apa asbabnya Pak? Maka itu kita berobat. Nah, itu asbab Pak. Asbab juga ini perintah Allah yang harus kita jalankan. Ini perintah Allah juga. Nah, dia asbabnya juga itu urusan Allah yang mendatangkan Pak, sehatnya dari Allah, sembuhnya dari Allah. Kita sekarang berobat ya. Lalu obat itu bisa manfaat atau tidak, menyembuhkan atau tidak, itu Allah Pak. Apakah dengan obat kita bisa sembuh atau dengan obat kita tambah sakit, itu Allah juga Pak. Yang penting kita sudah asbab. Yakin dengan asbab itu yang nggak boleh, itu musyrik, nggak boleh Pak. Syirik. Kita boleh asbab, kita boleh syariat, kita boleh usaha, tapi jangan yakin kepada asbab. Jangan yakin kepada syariat. Hanya Allah Pak yang kita yakini, la ilaha illallah. Itu iman tulen Pak. Kalau Bapak mati iman seperti itu Bapak, insya Allah Bapak masuk mulus ke surga udah. Iya dong. Ya ini Pak. Ini Pak iman tulen Pak, iman tulen ini begitu. 100%. Iman nggak boleh Pak 99/9, harus 100%. Kalau perlu iman itu 1000% Pak kalau perlu. Nah ini nggak boleh iman 99/9, nggak bisa Pak. Harus full tank Pak.
Nah, ini baru Allah sedang Pak. Semua bilang kok Allah Pak, yang ngasih sehat Allah, bukan obat. Yang bikin kita nih makan kenyang bukan nasi, tapi Allah. Yang bikin penyakit bukan bakteri, tapi Allah. Yang bikin kita sedih Allah, yang bikin kita gembira Allah, yang bikin kita mulia Allah, yang bikin kita sengsara Allah. La ilaha illallah. Ini Pak, ini harus benar Pak. Jangan akidah kita jangan sampai menceng Pak. Aduh, bahaya. Ya. Kalau akidah menceng bahaya Pak. Tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan kalau akidah menceng Pak, iman menceng. Kalau yang lain bisa. Bapak sholat kurang bener, ya. Ada tambalan Pak. Sholat sunnah kan, nafil, puasa juga begitu. Zakat pun begitu, haji pun begitu. Tapi iman nggak ada tambalan Pak. Langsung kalau kita cacat Pak, tidak ada ampunan, tiada maaf bagimu. Nah ini Pak, ya. Tiada maaf bagimu kalau iman kita cacat Pak. Jadi ini hadirin mulia. Jadi Pak, banyak jalan menuju Roma, ya enggak? Jalan surga cuma satu Pak. Kalau mau banyak jalannya Pak, ya jalan ini, itu, ya. Tapi surga cuma satu. Apa ya Pak? Satu cara Nabi. Ingin surga cara Nabi. Ingin tidur cara Nabi, ingin makan cara Nabi, ingin ke tandas cara Nabi, ingin ke pasar cara Nabi, ingin gaul isi kita cara Nabi. Nah ini Pak, itulah surga. Nah ini kan surga mudah kan. Tapi ini yang menghalanginya Pak, ini yang gak senang Pak. Setan Pak, setan tahu setan Pak. Setan itu sebenarnya Pak, nggak, yang orangnya mau ke surga. Setannya nggak mau kita ke surga Pak. Setannya nggak setuju kita ke surga. Orang diajak untuk ke surga mau semuanya, ya nggak? Siapa yang nggak mau sih ke surga kan? Semua mau Pak. Tapi setannya nggak mau Pak. Kita ajak, kadang-kadang dia ngiyel, kadang-kadang dia malah balikin lagi. Kamu kayak yang bitter aja ngajak-ngajak gue. Kamu kayak yang udah kayak yang udah ngerti aja. Nah itu. Padahal kita ngajak. Kenapa saya ngajak kan? Pak, mari Pak kita ke masjid. Itu kan ngajak. Apa sulitnya ngajak Pak? Bapak ngajak orang ya, diajaknya mau atau nggak tahu atau nggak mau, itu bukan masalah Bapak. Yang penting Bapak sudah mengajak kepada Allah. Begitu Pak. Mudah Pak. Kalau Bapak ajak dia mau, semua pahala dia ke Bapak semua. Kalau nggak mau, tetap pahala ngajak dapat. Jadi nggak ada rugi kan? Nggak ada rugi Bapak ngajak kok. Yang jelas, ya nggak? Kalau kita ngajak bahwa kita ini Allah senang, ya Allah senang. Wajakir pakai najikro tanpa mukminin beri peringatan Pak. Kalau masalah makan bagaimana, rumah bagaimana, tidur bagaimana, semua ngerti Pak. Semua orang ngerti bagaimana cara bangun rumah, bagaimana cara perkawinan. Tapi cara bagaimana kita ke surga, cara bagaimana kita di masar, dikubur, bagaimana jadi taman surga, ini lupa orang Pak. Lupa dia Pak. Nah ini maka perlu diingatkan lagi ya. Perlu dibina lagi. Perlu lagi diluruskan lagi. Perlu lagi diajak lagi Pak. Ini ya. Jadi itu Pak. Jadi kita ini jangan sampai kita ini udah kita lalai, nggak ada mengingatkan. Orang ke jurang sendiri dalam jurang ke jurang kecebur nggak? Kecebur dong. Tahu orang buta jalannya ke jurang ya kecebur lah. Yang salah yang melek ya. Kenapa yang melek itu diemin aja? Tahu orang buta mau ke jurang ya yang salah yang melek. Begitu orang yang ngerti sedikit agama, dialah yang lebih gesit. Ingatkan Pak, sholat Pak. Bentar lagi nih waktu sholat nih. Ingatkan Pak. Ya enggak? Coba Pak, Bapak sekarang waktu aja nih. Banyak mana Pak, di mall apa di mall apa di masjid? Di pasar apa di masjid? Banyak kan di mall Pak. Yang masjid paling hanya berapa orang aja. Itu pun aki-aki lagi. Ya Pak, nah ini jadi Masya Allah. Jadi makanya kita tuh harus saling meluruskan. Ya. Memang Pak, surga kan cuma 2 langkah nih. Ya. Langkah pertama tekan nafsu, langkah kedua surga. Cuman tekan nafsu Pak ke surga. Kan sangat mudah kayaknya kan. Cuman tekan nafsu, langkah kedua surga. Neraka juga 2 langkah. Ikut nafsu, langkah kedua ke neraka. Ayo.
Pokoknya apa-apa yang diingkari, apa-apa yang diingkari oleh nafsu, itu memang mudah. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.